Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kami akan mempresentasikan semua kami kepada pemateri pertama. Saya persilahkan untuk membaca materi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk membacakan materi singkat tentang definisi protein. Protein dalam kurung akar kata protos dari bahasa Yunani yang berarti yang paling utama adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer asam amino yang berhubungan satu sama lain dengan ikatan peptida. Molekul protein mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan karbon kala sulfur serta fosfor. Protein berperan penting dalam struktur fungsi semua sel makhluk hidup dan virus. Kebanyakan protein merupakan enzim atau subunit enzim. Jenis protein ini berperan dalam fungsi struktural atau mekanis seperti protein yang membentuk batang dan sendi sitoskeleton. Protein terlibat dalam sistem kekebalan atau imun sebagai antibodi, sistem kendali dalam membentuk hormon sebagai komponen penyimpanan atau dalam gizi dan juga dalam transportasi harap. Ciri-ciri molekul protein: 1. Berat molekulnya besar ribuan sampai jutaan sehingga merupakan suatu makromolekul. Yang kedua, umumnya terdiri dari 20 macam asam amino. Yang ketiga, terdapat ikatan kimia lain yang menyebabkan terbentuknya lingkungan rantai polipeptida menjadi struktur 3 domain protein. Yang keempat, strukturnya tidak stabil terhadap beberapa faktor seperti pH, radiasi, temperatur, medium temperatur, organik. Fungsi protein: 1. Protein sebagai zat pembangun. Yang kedua, pada masa pertumbuhan. Yang ketiga, dalam masa hamil. Yang keempat, penggantian jaringan yang rusak dan berombak. Yang kelima, protein sebagai zat pengatur. Yang keenam, protein sebagai pemberi tenaga. Sifat-sifat protein: yang ke-1, ionisasi, yaitu apabila protein larut di dalam air akan membentuk ion positif dan ion negatif. Yang kedua, denaturasi, yaitu perubahan konformasi serta posisi protein sehingga aktivitasnya berkurang atau kemampuannya menunjang aktivitas organ tertentu dalam tubuh hilang sehingga tubuh mengalami keracunan. Yang ketiga, viskositas, yaitu tahanan yang timbul oleh adanya gesekan antara molekul di dalam zat cair yang mengalir. Yang keempat, kristalisasi, yaitu proses yang sering dilakukan dengan jalan penambahan amonium sulfat dan NaCl pada larutan dengan pengaturan pH pada titik isoelektriknya. Struktur
primer. Struktur ini terdiri atas satu rantai protein yang asam amino penyusun tidak membentuk ikatan. B. Struktur sekunder. Rantai protein dapat membentuk struktur helix, paralel dan antiparalel dengan membentuk ikatan hidrogen antara asam amino pembentuknya. C. Struktur tersier. Struktur ini merupakan campuran dari struktur sekunder yang menyusun satu rantai polipeptida asam amino memiliki dua gugus fungsi, yaitu NH2 dan COOH, seperti untuk membentuk polipeptida dan protein. Asam amino akan membentuk ikatan peptida dengan molekul asam amino lainnya. Mungkin itu saja materi singkat dari kami. Saya persilahkan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan. Materi pertama tentang struktur protein. Yang ingin saya tanyakan yaitu alasan kenapa disebut dengan struktur primer, sekunder. Yang ingin saya tanyakan pada fasilitator kedua, dengan pertanyaannya di halaman nomor 4, fungsi protein, yaitu 1. Protein sebagai zat pembangun, 2. Pada masa pertumbuhan, dalam masa hamil, penggantian jaringan-jaringan yang rusak dan rombak, protein sebagai zat pengatur, protein sebagai pemberi tenaga. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana tubuh kita jika kekurangan protein? Coba jelaskan golongan protein sederhana dan golongan protein gabungan itu seperti apa dalam bentuk pengolahan protein. Itu kan berat molekulnya besar ribuan sampai jutaan sehingga merupakan suatu mikromolekul. Pertanyaannya adalah berikan contoh dan proses berat molekul besar ribuan sampai jutaan sehingga merupakan suatu mikromolekul. Di fungsi protein, dapat menjelaskan fungsi protein pada masa pertumbuhan dan dalam masa hamil.